perkenalkan, nama saya Amanda Syifa Dewi, kelas 12L. Di sini saya akan membuat video tentang contoh perubahan sosial. Jadi di contoh perubahan sosial ini saya membahas 5. Yang pertama tuh teknologi. Teknologi itu ada yang pertama internet cepat. Dulu kan internet cepat tuh hanya bisa diakses di warnet. Nah, kalau sekarang semenjak adanya WiFi, kita bisa mengakses tuh di rumah dan di mana aja karena bukan cuma ada WiFi, tapi sekarang ada paket data. Terus yang kedua itu ada robot pintar. Dulu kan pekerjaan rumah tuh kayak bisa dilakukan oleh manusia manual tuh. Nah, kalau sekarang semenjak ada robot yang contohnya kayak sapu portable gitu yang bulat itu. Nah, itu tuh udah membantu pekerjaan manusia. Terus yang ketiga tuh ada kecerdasan buatan kayak AI. Nah, semua sistem tuh hanya bisa bekerja sesuai program tanpa bisa berpikir. Nah, kalau sekarang tuh AI bisa mengenali suara, gambar, bahkan menjawab. Kayak contohnya tuh GPT, terus apa sih blog AI, dan masih banyak lagi AI yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa sekarang. Terus contoh perubahan sosial yang kedua saya ambil tuh budaya. Nah, globalisasi budaya itu. Nah, yang saya ambil masyarakat sekarang lebih mengenal dan mengikuti budaya lokal. Itu dulu. Kalau sekarang masyarakat tuh kayak anak muda zaman sekarang kayak saya juga itu tuh lebih mengikuti budaya luar kayak barat, Korea dan lain-lain. Itu mudah diikuti. Sekarang tuh lebih sering ngikutin gaya pakaiannya, musik dibandingkan sama budaya Indonesia sekarang. Terus yang kedua, musik barat. Dulu banyak orang yang Indonesia mendengar musik tradisional dan daerah diputar di radio atau di TV. Sekarang banyak anak muda yang memutar musik barat lebih populer di kalangan anak muda. Sebenarnya itu cuma hanya sebagian ya. Jadi saya nggak membenarkan ini. Nah, terus yang ketiga, budaya pop. Dulu tuh mereka lebih sering hiburan terbatas, budaya pop di luar negeri nggak terlalu dikenali. Nah, sekarang semenjak adanya budaya K-pop nih, anime dan TikTok mendominasi gaya hidup remaja. Sekarang tuh banyak banget anak muda yang terlalu mengikuti budaya-budaya K-pop ya, sama anime-anime tuh. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman kayak masih harus ngikutin budaya Indonesia, jangan terlalu mendominasi budaya luar. Nah, terus contoh perubahan sosial yang ketiga itu saya ambil agama. Yang pertama tuh toleransi beragama. Dulu tuh sering terjadi konflik antar agama, kurang pemahaman satu sama lain. Terus kalau sekarang tuh masyarakat lebih terbuka dan saling menghormati perbedaan agama. Kayak saya dengan teman saya yang lain tuh menghargai pendapat atau yang kayak misalnya teman saya lagi mau sholat tuh terus ada suara azan, dia nyuruh saya diem, kayak hargain jadi nggak apa-apa, diikutin aja. Terus yang ketiga, moderasi beragama. Terus yang dulu tuh beragama tuh cenderung atau terlalu kaku. Nah, kalau sekarang tuh diajarkan sikap beragama yang damai, seimbang, dan tidak menyalahkan. Nah, terus yang keempat tuh saya ambil dialog lintas agama. Enggak. Yang ketiga ternyata guys, dialog lintas agama. Nah, yang ketiga, dulu tuh jarang ada pertemuan antar pemeluk agama yang berbeda kan. Nah, kalau sekarang tuh diskusi dialog antar agama untuk menjaga kerukunan. Nah, terus yang keempat itu saya ngambil pendidikan. Yang pertama tuh kurikulum merdeka. Dulu tuh kurikulum merdeka tuh masih K13. Kurikulumnya itu gak terlalu memperhatikan minat atau bakat siswa. Nah, kalau sekarang tuh siswa itu diberi kebebasan untuk memilih pelajaran sesuai minat. Kayak sekarang ada IPA, IPS, dan IPC. Nah, terus yang kedua itu pendidikan online. Dulu kan hanya bisa belajar di sekolah secara tatap muka. Nah,
Kalau sekarang tuh belajar bisa dilakukan dari rumah melalui Zoom, Google Classroom, atau yang lain-lain. Nah, yang ketiga itu sekolah digital. Nah, itu tuh dulu sekolah masih kayak pakai buku papan tulis, terus si mahal siswa-siswanya itu masih baca buku pakai buku gitu lah. Nah, kalau sekarang tuh sekolah pakai proyektor, tablet, terus platform digital, bahkan ada ujian online. Terus yang kelima saya ambil politik. Yang pertama politik itu saya ambil demokrasi baru. Dulu tuh rakyat tidak bebas memilih pemimpin, semua tuh ditentukan oleh pemerintah kayak dibayar gitu loh. Nah, kalau sekarang tuh pemilu langsung, rakyat bebas menjadi presiden dan wakil rakyatnya secara adil melalui kotak suara atau mungkin bisa kayaknya dipilih lewat dari jalur online. Karena saya kurang tahu ya karena belum pernah mencoblos. Terus yang kedua itu reformasi politik. Dulu pemerintah tertutup, kritik dianggap melawan. Nah, kalau sekarang tuh sistem pemerintahannya lebih terbuka, masyarakat bisa ikut mengawasinya. Terus yang ketiga tuh suara rakyat. Nah, suara rakyat tuh dulu tuh pendapat rakyat sulit disampaikan, tidak ada media sosial. Kalau sekarang tuh rakyat bisa menyampaikan aspirasi lewat media sosial, petisi online dan lain-lain. Karena sekarang udah ada TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, dah di situ. Mungkin segitu aja. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih.